khususnya gerakan, nanti ada bacaan, ada gerakan. Ya, nanti cara mengingatkannya, kalau dia laki-laki, ucapkan subhanallah. Ya, ucapan apa? Subhanallah. Jadi bisa kayak tadi nih, harusnya dia tahiyat, dia naik nih. Ya, tadi makmum dari belakang menyampaikan subhanallah, gitu kan? Maka imam ketika mendengar itu subhanallah, dia mengerti ada yang keliru, karena itu cara mengingatkan. Karena itu tidak sembarangan, tidak boleh sembarang seorang menjadi imam, harus tahu fikih imam dulu. Dan imam itu mohon maaf ya, bukan jabatan yang sama dengan jabatan dunia, enggak. Anda misalnya mohon maaf sekali ya, di perusahaan menjadi pemimpin, di masjid juga harus jadi imam, nggak bisa begitu. Ya, kalau Anda tahu fikihnya boleh-boleh saja, harus tahu fikih imam. Seperti di perusahaan pun harus tahu tentang manajemen perusahaan dan sebagainya. Nggak bisa ujuk-ujuk misalnya Anda dapat jabatan langsung di situ, tapi Anda nggak tahu cara mengelola dan sebagainya dan seterusnya. Ya, sama persis. Anda misalnya punya kedudukan di jabatan di perusahaan dan sebagainya, tiba-tiba ke masjid langsung pengen jadi imam juga. Ya, Pak, mohon maaf Pak, ini ada imamnya. Saya juga imam di perusahaan saya direktur misalnya kan. Tapi harus beda konteksnya. Karena itu paham fikih, salah satu mengingatkannya kenapa? Subhanallah. Ya kan? Demikian di bacaan juga. Kalau ada bacaan misalnya salah nih, ketika dia baca misalnya dia bacaan Quran, baca tertentu, kemudian ada keliru bacaan misalnya. Nah, biasanya kan ada imam-imam tertentu yang sebetulnya sadar, imam itu sadar sebenarnya kalau salah itu, karena di hati itu nggak pas itu. Ya, ketika dia baca misalnya satu ayat di Al-Quran, dia baca misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira ini kan. Kalau sudah macet seperti itu, tahan. Kalau tahu di belakang, segera ingatkan. Ya, teruskan misalnya, teruskan ayatnya dan seterusnya. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah dia macet, ya kemudian dia terus aja, bahasa Jepangnya nerolong, ya nerolong tuh terus aja gitu kan. Nah, Anda bisa katakan langsung subhanallah. Ya, Anda sebutkan dulu misalnya ayatnya, tapi kalau dia teruskan, Anda subhanallah, gitu kan. Jadi kalau ada bacaan tertentu yang kira-kira dia salah di situ, Anda langsung kalau dia teruskan aja subhanallah sampai dia sadar. Ya, subhanallah. Baik. Nanti dia diam kan, ketika dia diam Anda bacakan bacaannya yang benarnya, gitu kan? Jadi Anda bacakan yang benarnya, setelah itu dia akan mengulang. Jelas ya? Tapi kalau dalam bacaan bisa langsung Anda ucapkan, kalau sekiranya imamnya tadi ya dia berhenti atau misalnya dia lewat sedikit, Anda ucapkan bacaannya langsung. Dari situ nanti Anda bisa ingatkan. Ya, misal innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma, pakai ma ya. Nah, ingat. Nah, di surah At-Tur tadi surah 51 Adz-Dzariyat ya, di ayat 15. Di surah At-Tur ada juga innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum. Ya, yang satu ma, yang satu bima. Akhidina ma, yang satu fakihina bima. Ini kadang-kadang sering tertukar. Ya, begitu dia baca surat At-Tur misalnya nggak pakai bi, nggak ada. Ya, innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina ma. Ya, nggak pakai bi. Ya, fakihina ma atahum. Nah, Anda bisa katakan ya fakihina bima misalnya kan. Dia terus saja misalnya fakihina ma atahum rabbuhum. Anda katakan ya subhanallah. Dia sadar diam, baru Anda ulangi fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, ya kan? Lalu dia ulang kembali. Jelas ya? Baik. Pernah nggak ketika sedang sholat berjamaah tiba-tiba imam itu salah bacaannya atau lupa rakaatnya, atau ketika baca Fatihah itu imamnya kurang jelas atau kurang fasih dalam membaca surat Al-Fatihah? Kadang sebagian makmum itu langsung bingung, ini sholatnya sah atau tidak? Harus ikut imam atau memisahkan diri dari imam? Terus kalau misalnya imamnya tidak fasih baca Al-Fatihah, itu gimana? Nah, ternyata pembahasan ini dijelaskan panjang dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan kita para ulama. Jadi begini, ketika dalam sholat berjamaah, imam itu memang wajib diikuti. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Makanya dalam sholat berjamaah itu kita nggak boleh mendahului imam. Imam ruku, nah baru makmum ikut ruku. Imam sujud, maka makmum ikut sujud. Tapi bukan berarti imam itu selalu benar, karena imam itu juga manusia, bisa salah dan bisa juga lupa.
Nah, justru disinilah peran makmum. Kalau misalnya imam lupa jumlah rakaat atau lupa tahiyat awal atau lupa salah satu gerakan sholat, makmum laki-laki dianjurkan mengucapkan subhanallah. Ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tasbih untuk tasbih untuk makmum laki-laki dan tepuk tangan untuk perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau imamnya keliru itu jangan malah ngomong Pak Imam salah atau teriak kurang rakaat. Nah, cukup ucapkan saja subhanallah agar imamnya sadar. Kalau imamnya sadar maka imamnya memperbaiki kesalahannya. Contohnya imam lupa tahiyat awal. Lalu berdiri ke rakaat ketiga, makmum mengucapkan subhanallah. Kalau imam belum berdiri sempurna, maka boleh kembali duduk untuk tahiyat awal. Tapi kalau sudah berdiri tegak sempurna menurut mayoritas ulama, imam sebaiknya lanjut saja sholatnya. Lalu nanti di akhir ditutup dengan sujud sahwi. Ini dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab dan juga oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Kemudian bagaimana kalau misalnya imamnya ragu jumlah rakaatnya? Misalnya imam itu bingung, ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Nah, suka ada yang seperti itu ya. Di dalam Islam, keraguan dalam sholat itu ada aturannya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan jika salah seorang dari kalian ragu di dalam sholatnya dan tidak tahu sudah berapa rakaat, maka ambillah yang paling yakin. Kemudian sujud sahwi, hadis riwayat Muslim. Nah, artinya ketika ragu di antara 3 atau 4 rakaat, maka ambillah yang paling yakin. Nah, yang paling yakin itu 3. Jadi ambil angka yang paling kecil. Lalu tambahkan 1 rakaat lagi dan tutup dengan sujud sahwi. Karena dalam kaidah fikih keyakinan tidak akan hilang karena keraguan. Kemudian di dalam sholat itu yang dipenuhi keraguan terus-menerus juga tidak baik. Kalau misalnya setiap sholat selalu was-was tanpa alasan yang jelas, para ulama menyebutkan itu bisa termasuk gangguan was-was dari setan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah bahwa orang yang terus mengikuti was-was itu akan semakin berat ibadahnya dan kehilangan khusyuk. Nah, sekarang pertanyaannya yang sering bikin debat, bagaimana kalau misalnya imam itu tidak fasih membaca Fatihah? Baca Fatihahnya belepotan. Nah, ini sangat penting sekali karena Al-Fatihah itu termasuk ke dalam rukun sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak sah sholat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau imam salah kecil dalam tajwid, misalnya ya, yang tidak mengubah arti. Contoh misalnya kurang panjang, pendek, atau mahrojnya tidak sempurna. Mayoritas ulama masih mentoleransi, terutama jika imam itu memang belum mampu untuk lebih baik. Tapi kalau kesalahannya itu sampai mengubah arti atau mengubah makna ayat, maka hukumnya lebih serius lagi. Contoh, mengganti huruf yang mengubah arti. Nah, itu sangat fatal. Dalam kitab Al-Majmu', Imam Nawawi menjelaskan bahwa jika imam salah membaca Fatihah hingga merusak makna, maka dia tidak mampu memperbaiki, tapi dia tidak mau, maka tidak sah menjadi imam. Misalnya membaca huruf sampai arti ayat itu berubah total, karena Al-Fatihah itu inti di dalam sholat. Namun para ulama juga menjelaskan kalau misalnya imamnya orang awam yang benar-benar belum mampu untuk memperbaiki bacaannya dan gak ada lagi orang lain misalnya yang lebih baik dari dia, maka sebagian ulama memberikan keringanan sesuai dengan kemampuannya. Jadi Islam itu adil ya, bukan langsung menghukumi semua imam yang belum sempurna bacaannya batal sholatnya. Nah, tetapi seorang imam harusnya belajar terus menerus untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, karena imam itu membawa sholat banyak orang. Seperti yang
Rasulullah SAW ajarkan, yang menjadi imam suatu kaum itu adalah yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Jadi kesimpulannya adalah kalau misalnya imam lupa atau salah, makmum wajib mengingatkan dengan adab dan tata cara yang benar. Kalau misalnya imam ragu akan rokaat sholatnya ini sudah berapa rokaat, 3 atau 4, maka kembali yang paling yakin, ambil rokaat yang paling kecil, kemudian di akhir sujud sahwi. Kalau imamnya salah bacaan ringan yang tidak mengubah arti, sholatnya tetap sah menurut mayoritas ulama. Akan tetapi kalau kesalahannya itu merusak makna, merusak arti dari ayat dan disengaja mampu memperbaiki namun tidak mau, maka itu bisa mempengaruhi keabsahan imam dan sholatnya. Karena sholat berjamaah itu bukan cuma soal ramai di masjid, tapi juga menjaga tuntunan dari Nabi Muhammad SAW dengan ilmu dan adab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.